Sobat RRI, dalam podcast kali ini akan membahas tentang membangun masyarakat yang berbasis keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Saat ini telah hadir bersama kami di RRI Nunukan Kepala DSP 3A Kabupaten Nunukan, Ibu Farida Aryani, dan Bapak Muhammad Mansur sebagai anggota Dewan. Pada saat ini podcast dengan topik ataupun juga kita membahas membangun masyarakat yang berbasis keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dan saya mulai dulu dari Ibu Farida, ini seperti apa sih? Apa saja bentuk pelayanan yang disediakan oleh Dinas Sosial untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan ini, Bu? Bentuk-bentuk pelayanan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Kita ini kan mengampu dua kementerian ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial. Jadi yang berhubungan dengan asta kita saat ini adalah asta kita kelima dan keenam, yaitu kesetaraan gender dan peningkatan kualitas disabilitas dan perempuan dan sebagainya. Jadi untuk pelayanan saat ini kita merujuk kepada PPKS. Jadi PPKS itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yang mana di sini ada 26 PPKS, termasuk ya para disabilitas, anak terlantar, dan ada beberapa lagi yang berhubungan dengan bantuan-bantuan. Jadi intinya semua program yang berhubungan dengan sosial, bantuan permakanan, bantuan hukum, bantuan untuk disabilitas, itu ada semuanya di Dinas Sosial. Dan alhamdulillah saat ini juga termasuk bencana alam dan sebagainya itu masuk. Termasuk juga pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti itu. Kalau dari anggota Dewan sendiri ini seperti apa nih Bang? Bagaimana DPRD memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang dibuat adil dan setara bagi semua masyarakat ini? Kalau kita di DPR mengacu pada pengawasan sesuai dengan Undang-Undang 3 tahun 2014, apapun yang dilakukan pemerintah sebagai eksekutor. Kita DPR pengawasan, jadi fungsi pengawasan itu harus melekat di DPR. Apapun itu, apa yang dilaksanakan pemerintah dan siapapun itu kita mengawasi. Maka dari itu pentingnya di DPR itu, apapun kejadian-kejadian di OPD atau di masyarakat, minimal kita harus tahu. Kenapa? Karena persoalan-persoalan di masyarakat itulah kita akan carikan solusi. Karena DPR itu bukan eksekutor, memberikan solusi yang terbaik, memberikan masukan yang terbaik, memberikan ide-ide yang terbaik, baik di pemerintah maupun di masyarakat. Terus bagaimana nih Ibu, bagaimana Dinas Sosial memastikan bahwa pelayanan yang disediakan dan merata bagi semua masyarakat? Seperti apa nih? Jadi begini ceritanya, kalau di Dinas Sosial itu ada namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Ya memang data itu secara logika kan masalahnya ada yang pro dan kontra. Kita melihat kriteria kemiskinan antara di Jawa dengan di Nunukan itu kan berbeda ya Pak Dewan ya. Jadi kita memastikan bahwasannya bisa aja mereka mempunyai sepeda motor, tapi sepeda motor kan digunakan untuk mencari rezeki seperti itu. Nah, jadi kita melihat situasi keadilan seperti apa. Jadi ada kebijakan-kebijakan tersendiri dalam hal menentukan data DTKS. Nah, data DTKS saat ini sekitar 80.000, itu ada sekitar 11.000 kepala keluarga seperti itu. Jadi kita melihat ke data DTKS dulu. Nah, data DTKS ini juga setelah kita wacanakan, kita tidak bekerja sendiri, tapi ada kerjasama dengan pihak di pemerintah, yaitu kelurahan dan desa. Jadi kita kemarin ada mengevaluasi data-data itu, dan alhamdulillah data itu sudah signifikan agak membaik untuk laporan dan sekitarnya, karena masih ada masyarakat melaporkan bahwa Bu, ini masih ada masyarakat yang sebenarnya mampu untuk mendapatkan itu. Nah, jadi kami juga membuat informasi kepada masyarakat untuk pengaduan. Kami ada kotak pengaduan dan boleh diadukan kepada juga kelurahan dan sebagainya. Bahkan boleh ya Pak ya diadukan kepada anggota dewan juga selaku pelayan masyarakat dalam hari ini untuk menentukan bagaimana sih kriteria DTKS itu. Nah, jadi kriteria DTKS itu tidak lepas dari kriteria 14 kriteria tadi, tapi ada kebijakan tersendiri dalam artian
Nggak bisa loh kita samakan dengan daerah Jawa. Kalau dulu mungkin mereka rumahnya cantik memang kan terbuat dari, kalau yang 14 itu kan terbuat dari tanah ya, dari tanah dan sebagainya. Sementara di Nunukan kan tidak ada. Nah, cuma tinggal kita memfasilitasi gimana sih mereka itu bisa aja dulu rumahnya mungkin dari orang tuanya dan sebagainya. Tapi sekarang kan mereka untuk mendapatkan itu kan sangat sulit. Jadi kita melihat lagi dari sisi peningkatan ekonominya dan seperti itu. Jadi ada bahwasanya tidak semerta-merta untuk keadilan itu ialah melihat dari data DTKS tadi, seperti itu. Kan selain dari Dinas Sosial tadi menyampaikan bahwa ada DTKS 80.000 ya. Iya. Berarti ini kan masih PR buat kita ini. Betul. Nah, kalau dari anggota Dewan seperti apa nih Bang? Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh DPRD untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka ini? Ini barang sederhana, kita mengacu pada kesila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah harus kita memahami antara stakeholder dengan DPR. Sebagai anggota DPR, fungsi kita memang harus melekat. Dan apapun itu yang dilaksanakan seperti tadi berkeadilan, ya wajar karena mereka ini kita sebagai negara Pancasila kok harus sesuai dengan instrumen yang 5 sila itu. Maka kita jangan lepas dari situ. Nah, pentingnya juga masyarakat dengan informasi yang harus disampaikan bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka itu memang harus harus kita sampaikan ya, seperti fungsi-fungsi DPR. Ketika kita reses, di situ mengeluarkan undang-undang apakah daerah sini belum berkeadilan, apakah dari sini tidak ada kemanusiaan, di situlah DPR menampung dan mencatat. Dan bisa nanti ketika kita nanti paripurna, kita bacakan pandangan umum menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa masyarakat kita di sana masih belum berkeadilan, seperti di Kerajaan seperti itu, umpamanya daerah sini belum berkeadilan. Nah, maka dari itu kita sebagai DPR ya sebagai fungsi pengawasan ya, indikasi dan indikatornya kita sampaikan ke pemerintah, suka tidak suka. Nah, ini yang kita jalankan selama 8 bulan anggota DPR ini. Lanjut kepada dinas sosial. Sobat RRI, di podcast ini membangun masyarakat yang berbasis keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan, di mana masih ada PR ataupun juga kesenjangan sosial. Dari dinas sosial seperti apa nih? Apa saja sih jenis pelayanan yang disediakan oleh dinas sosial untuk masyarakat yang rentan seperti anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas ini, Bu? Ya, baik, kita berpilah dulu ya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dulu. Nah, di Kementerian Perempuan itu dalam pelayanannya pertama adalah pengaduan. Ada bentuk pengaduan untuk perlindungan perempuan dan anak. Di sini kita menyiapkan shelter jikalau ada perempuan rentan yang terkena dampak dengan kekerasan terhadap perempuan. Kemarin juga beliau ini sempat jadi anggota TP2 anggota dewan. Jadi kita mereka melaporkan dan bisa kita inapkan dan sebagainya. Itu bentuk pelayanan pengaduan, dan kita akan memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Contohnya umpamanya mereka melakukan kekerasan terhadap perempuan, kita ajak untuk ke puskesmas atau melaporkan ke polisi dan sebagainya. Nah, di perlindungan anak seperti itu juga kita membantu dalam hal pelaporan dan sebagainya atau pengaduan, dan itu kita tindak lanjuti. Jadi alhamdulillah untuk pelayanan perempuan itu ada. Ada juga di pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga, itu bentuknya adalah bagaimana meningkatkan kualitas keluarga dan meningkatkan kualitas perempuan rentan. Jadi contohnya kemarin kami sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan keterampilan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas perempuan dengan melakukan pelatihan-pelatihan, umpamanya bagaimana dia meningkatkan ekonominya dan sebagainya. Nah, juga di pemberdayaan perempuan ada juga bantuan-bantuan dari Dinas Sosial bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan, yaitu kelompok usaha. Jadi mereka yang melaksanakan setelah melakukan pelatihan, mereka bisa meminta bantuan kelompok usaha. Asal satu, harus masuk dulu dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, karena kenapa? Ini berkeadilan. Jadi tidak semua perempuan itu bisa mendapatkan keterampilan, tapi yang jelas keadilan tadi adalah kita utamakan dulu perempuan-perempuan yang
ex TKI, ex PMI, atau perempuan-perempuan yang pelaku usaha tapi dia kepala keluarga dan sebagainya, atau marginalisasi. Jadi itu kita pilih. Jadi dalam asas berkeadilan seperti itu. Nah, kalau di bidang di kementerian di bidang sosial itu ada 3 memang. Ada 3, yaitu dari pemberdayaan sosialnya, terus peningkatan limjam sosial, lingkungan sosialnya, bantuan sosialnya, dan bantuan kesejahteraan sosial. Jadi ada 3, resos sosial dan limjam sos serta pemberdayaan sosialnya. Nah, kalau di resos sosialnya itu kita ada melaksanakan 26 fungsi PPKS tadi, pemerluan pelayanan kesejahteraan, yaitu bantuan untuk anak terlantar. Nah, jadi anak-anak terlantar itu kita berikan permakanan, itu yang pertama. Terus bantuan untuk lansia dan bantuan untuk disabilitas yang menggunakan bantuan alat-alat seperti umpamanya dia kursi roda, terus alat pendengaran dan sebagainya. Nah, itu sudah tercover. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, terus kalau anak-anak yang terlantar atau anak-anak yang memerlukan pelayanan itu bisa kita salurkan juga ke LKSA-nya. Kalau kita bilang panti ya, jadi umpamanya orang tuanya jadi PMI. Nah, terus itu mereka ini ingin bersekolah ya. Kalau mereka sudah usia sekolah bisa kita bantu ke LKSA. Jadi penampungan di LKSA seperti itu. Tadi sedemikian panjang lebar dari Dinas menjelaskan mengenai shelter perempuan dan anak-anak. Dari DPRD memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang dibuat seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas seperti apa nih Bang? Jadi kalau di kacamata kita sebagai DPR ya, memang masih banyak harus yang diperbaiki oleh dinas sosial. Salah satu contoh seperti anak-anak PMI ya, terutama masalah administrasi, catatan sipil. Ya, karena kenapa? Kadang orang tua mereka di sana ditinggal kepada keluarganya sini. Ketika nanti didata masuk di catatan sipil berbeda. Nah, di sini sebenarnya kita harus punya peran sama-sama. Yang kedua, masalah lansia. Memang kalau kita mudah-mudahan nanti Ibu kita bisa studi banding melihat daerah-daerah lain bagaimana sih orang tua jompo, bagaimana anak lansia, bagaimana anak terlantar di situ. Kita ambil sampel supaya bisa nanti digunakan di Kabupaten Nunukan. Ini kita perlu lakukan, Bu. Yang kemudian memang harus ada rumah singgah. Ini kita boleh lakukan rumah singgah. Dia harus ada rumah singgah yang harusnya di Kabupaten Nunukan. Dan kemudian adanya rumah singgah ini disandingkan nanti dengan program-program Astacita Presiden itu masuk. Nah, oleh karena itu saya minta peran daripada dinas sosial ya, terutama juga masalah penganggaran. Ini saya lihat ada kendala di situ. Nah, kita di DPR kalau kebutuhan untuk orang banyak di DPR itu kan kolektif kolegia pasti akan sangat mendukung. Kan yang kita mau tingkatkan di manusia, kita manusiakan orang-orang kita. Jadi maka dari itu program-program nanti ke depan jadi dinas sosial sandingkan dulu, kita lihat sebelum pembahasan anggaran apa yang sangat dibutuhkan, seperti apakah infrastruktur, SDM-nya dan lain-lain. Ini kan penting, bukan saja bantuan sebenarnya, tapi kita memikir bagaimana sumber daya manusianya yang kita bantu tersebut. Nah, itu penting sekali. Maka bagaimana kita garap antara OPD dengan DPR, harus sharing sebenarnya ini, dan mudah sekali untuk kita lakukan. Makanya sewaktu-waktu nanti DPR, Bu, ketika kunjungan kita sama-sama melihat kalau perlu nanti ada beberapa persoalan yang di sini belum kita miliki, kita laksanakan di sini. Dan ini berarti menjadi PR bersama nih ya, mengenai rumah singgah, perbaikan shelter untuk perempuan, anak-anak, dan dari dinas sosial nih untuk memastikan bahwa pelayanan yang disediakan efektif nggak, efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ini gimana? Memang sih selama ini kita ada SOP untuk terkait dengan rehabilitas sosial dalam artian pamannya masyarakat terlantar, terus disabilitas dan sebagainya. Jadi begini sepertinya, memang saat ini kita memang lagi ada masalah ya Pak ya dengan masalah terutama orang terlantar. Kita melihat ada beberapa yang sudah kami evaluasi, masyarakat yang terlantar itu kebanyakan dari sebelah, dari Malaysia. Kita tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa sampai ke Nunukan kembali dengan usia yang sudah lansia, karena ada 4 orang yang sudah kami tangani dan untuk memulangkan mereka itu sudah tidak mungkin lagi.
Nah, jadi salah satunya kalau mereka lansianya masih produktif dan sehat, kami sudah ada 2 orang kami hantar ke mana, ke rumah singgah atau rumah panti jompo yang ada di Kalimantan Utara, Pak. Di Tanjung Saleh itu berjalan dengan baik. Nah, cuma di sisi lain kalau ada masyarakat yang sakit. Karena kemarin ada masyarakat memang yang sakit ya sampai meninggal, PMI bermasalah dan sebagainya. Nah itu kita mau taruh di mana? Sementara layanan rumah sakit sendiri mengatakan memang mereka melayani. Kita dari sisi sosialnya membantu membuatkan BPJS, KTP dan sebagainya. Nah tapi mereka untuk kembalikan ke masyarakat itu tidak mungkin. Apalagi ditandai dengan beberapa jenis penyakit yang membahayakan yang istilahnya tidak mungkinlah dinas sosial itu mengadakan. Makanya saya setuju sekali. Karena beliau ini sebelum juga menjadi anggota dewan sudah berkecimpung di dinas kegiatan sosial dan memahami tentang itu, ya kita berkiblat lagi kepada dewan untuk bagaimana bersama-sama nanti melakukan aksi mungkin studi pembelajaran atau kemana, melihat bagaimana sih bentuk rumah singgah. Karena kan kalau di rumah singgah itu bukan lagi seperti kita yang melayani rehabilitas sosial, karena rehabilitas sosial kami terus terang aja itu untuk orang yang sehat. Contohnya ada masyarakat yang terlantar karena kasus TPPO dan sebagainya, dan kita reunifikasikan lagi, kembalikan lagi kepada masyarakatnya. Nah itu yang kita evaluasikan. Nah bagaimana dengan masyarakat rentan yang sakit tadi? Nah itu sementara ini tahunya rumah sakit memulangkan kembali ke RPTC. Sementara di RPTC itu hanya rumah singgah sementara untuk masyarakat yang akan direunifikasi, dipulangkan kembali kepada keluarganya. Nah dengan penyakit dan sebagainya, nah itu tidak memungkinkan untuk dinas sosial, karena kita juga dari segi SDM tidak mengetahui bagaimana sih jenis pelayanan atau jenis pelayanan kepada masyarakat yang sakit tadi, seperti itu. Nah itu yang menjadi kendala kami dan menjadi PR, dan mudah-mudahan juga anggota dewan bisa bersinergi untuk melatasi ini. Karena daerah kita ini etnik lah istilahnya, karena daerah perbatasan yang mana mau tidak mau kita menerima warga kita yang sudah lansia dipulangkan dari negara tetangga sebelah ke tempat kita, seperti itu. Kalau dari anggota dewan ini seperti apa nih Bang, program yang dijalankan oleh DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, karena harus membangun shelter dan juga masyarakat yang terlantar yang mungkin belum terpenuhi ataupun juga pelayanannya belum maksimal ini Bang. Ya, jadi gini ya, jadi kebanyakan ya, mohon maaf ya Bun ya, sebagian OPD itu dia tidak melihat aturan di undang-undang tentang pelayanan publik. Padahal pelayanan publik itu ada hukumnya di dalam. Kalau OPD itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kita di kacamata DPR dengan program-program itu sebenarnya DPR tidak pernah mempersulit pemerintah apabila program itu dijalankan dengan baik, tepat sasaran. Nah, kita di DPR pada waktu kita reses, saya kembali tadi, pada waktu kita reses, semua masyarakat yang hadir sampai 200 atau 250 orang, kita suruh menyampaikan unek-unek mereka kepada DPR. Nah inilah salah satu ketika kita catat, itulah masuk di program DPR. Nanti sebagai penyampul ini saya sampaikan ke pemerintah, bahwa ini nah yang diinginkan masyarakat. Salah satu contoh, kebutuhan kita sekarang didudukan masyarakat sering teriak, pertama masalah lapangan kerja. Ya, persoalan lampu, alhamdulillah sedikit agak clear. Kita sampaikan. Nah, DPR dengan sebagai fungsi pengawasannya dan pemerintah sebagai eksekutornya, kita menyampaikan dan mengingatkan bahwa ini yang dimau masyarakat Kabupaten Nunukan, dan ini yang diinginkan dan ini yang tidak mau diinginkan. Nah, inilah. Nah, kalau kita kalkulasi berbicara apa sih DPR itu? Sederhana saja. Berapa sih APBD-nya Kabupaten Nunukan? Kita harus masuk ke situ dulu. Oh sekian apa programnya? Berapa jumlah program yang dilaksanakan? Nah inilah yang harus kita lakukan di DPR Bu. Seperti itulah. DPR tidak punya kendala. Dan teman-teman DPR selalu berpikir ide-ide cemerlang selama ini. Hampir 8 bulan. Seperti itu. Seperti apa nih kalau untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang sama untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah daerah ini Bang? Ya. Nah seperti akses itu tadi kan. Nah inilah fungsi corong DPR itu, kita menyampaikan baik hasil dari pemerintah maupun hasil dari masyarakat, kita sampaikan secara detail. Salah satu contoh ketika kita kumpul seperti ini anggaran pendidikan, contoh ya,
anggaran pendidikan sekian, kebetulan kita duduk nih, tapi kita menyampaikan secara detail, ya. 474 miliar ini anggaran pendidikan ini programnya. Jadi kita tidak main serampangan menyampaikan bahwa itu tidak betul. Nah, fungsi-fungsi kita sebagai DPR, semua masyarakat Kabupaten Nunukan tidak bicara dapil, tapi berbicara seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. Itu tatipnya DPR. Kecuali, ini ada pengecualian, pada waktu kita reses, kembali ke dapil masing-masing. Tapi skala ini tidak seperti itu. Makanya kita di DPR itu memang pekerjaan kita selama ini, saya rasakan selama 8 bulan, itu hampir tidak memikirkan bahwa harus Nunukan saja. Mulai dari ujung hilirnya sampai ke hulunya dengan jumlah penduduk kita 220.000 lebih, ya. Itu yang kita pikirkan semua. Kita pikirkan juga pemerintahnya, kita pikirkan juga masyarakat kita. Nah, ini yang kita dilakukan di DPR selama ini. Jadi artinya pemerintah daerah kurang transparan nih tentang anggaran pendidikan. Tidak transparan, justru naik anggaran pendidikan. Cuman sedikit saya masih kecewa karena anggaran pendidikan masih termarginalkan karena ada OPD 3 di dalamnya. Ada 3 di dalamnya di OPD itu, Bu. Harusnya murni anggaran pendidikan, jangan ada campur tangan di situ. Seperti itu. Ini masih ada 3 yang masuk. Makanya nanti kita lihat pada waktu pembahasan anggaran, nanti kalaupun ada 3 nanti kita pertanyakan, kenapa tidak dikasih langsung sama si pemiliknya, seperti itu. Ini yang terjadi sekarang, Bu. Kalau untuk dinas sosial ini seperti apa nih? Bagaimana dinas sosial melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pelayanan? Mengenai tadi ada membahas tentang dunia pendidikan ataupun juga kesehatan. Ya, jadi selama ini kita memang tidak berdiri sendiri terkait dengan pelayanan masyarakat, terutama pelayanan publik, terutama yang berhubungan dengan kemiskinan. Jadi apabila ada masyarakat, sekarang kita sudah membuat satu program yang mana ada operator yang ada di kelurahan dan desa. Melalui operator itulah untuk memastikan bahwa masyarakat bisa terdata dengan baik untuk mendapatkan bantuan-bantuan BLT, bantuan PKH dan sebagainya. Ada juga peran PSM, pekerja sosial masyarakat. Jadi PSM itu bagian dari masyarakat yang berjiwa sosial untuk membantu dinas sosial dalam hal penyandang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat. Contohnya nih ada masyarakat yang miskin ya, yang kurang mampu. Jadi mereka mendatangi bersama RT untuk mendata. Setelah mendata, kita laporkan ke kelurahan atau ke desa. Nah, di sini sebenarnya memang ada program kami untuk merapatkan. Berhakkah orang ini menerima bantuan dan sebagainya. Karena kalau kita melihat saat ini, memang program dari Kementerian Sosial kan tidak dipotong ya dalam hal efisiensi anggaran, tapi memanage agar tidak disalah tempatkan. Jadi kami membuat satu program itu namanya ada operator-operator yang ada di kelurahan. Kita ambil orang-orang kelurahan atau desa untuk membantu seperti itu. Jadi masyarakat tadi didata dan dirapatkan, rencana kami dirapatkan juga di kelurahan. Oh ya, ini berhak untuk mendata DTKS supaya tidak ada simpang siur lagi. Oh ini orang mampu kok. Kita masukkan, oh ini orang betul-betul harus mendapatkan dan sebagainya. Soalnya saat ini kan kalau sudah ada pembagian PKH, BLT, bantuan langsung tunai ke orang ada memakai gelang dan sebagainya, itu dilaporkan ke kami juga Bu ini. Tapi tidak ada bisa memastikan, oh orang ini tinggal di sini dan sebagainya. Nah itu yang bisa memastikan kan warga RT-nya atau kelurahannya. Kita membuka membuka ranah untuk melaporkan hal itu. Nah, saya juga waktu uji publik, saya bilang silahkan laporkan jika ada masyarakat yang mampu yang masih mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu. Itu pertama. Terus kedua, kita ada mengevaluasi data DTKS memang dari hari ke hari. Nah, apalagi nanti ini data DTKS itu dipadukan dengan DTSN, data terpadu yang satu data yang BPJS yang saat ini sedang berjalan. Makanya dimohon kepada RT untuk membantu teman-teman yang koordinator PKH yang membidangi untuk mengevaluasi itu. Karena nanti di DTSN itu yang dikelola oleh BPS itu yang dikeluarkan untuk membantu data PKH. Nah, terkait dengan bagaimana
keadilan tadi, ya kita membuka ruang, ada ruang pengaduan karena kami juga dievaluasi oleh ombudsman dan sebagainya. Jika ada masyarakat masalah pengaduan entahkah perlindungan sosial anak ataukah tentang kemiskinan, silakan melapor ke kami. Ada website kami juga terbuka dan selama ini memang masih menggunakan nomor HP saya. Jadi kalau ada masyarakat malam-malam itu melapor Pak, sampai Pak Wakil kemarin melapor, ada masyarakat yang tidak mempunyai namanya BPJS, ya kita bantu seperti itu. Atau ada yang melaporkan, Bu, PKH kami tidak sampai ke kami, masalahnya apa? Ya itu tetap terbuka. Jadi kita tidak ada menyembunyikan hal-hal atau laporkan ke kelurahan. Nanti kelurahan itu di situ ada PSM-nya yang bisa melaporkan seperti itu. Dan terakhir ini dari DPRD, langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini seperti apa nih Bang? Ya, kalau kita DPR ya, langkah-langkah yang kita harus ambil ya, bagaimana persepsi teman-teman DPR tidak mengatakan kata mendukung di pemerintahan. Jadi langkah-langkah tetap kita melekat pengawasan. Itu terutama sekali di DPR. Kan memang fungsi DPR kan ada 3, pengawasan, budgeting, dan peraturan daerah. Tapi yang kita kedepankan adalah pengawasan. Itulah langkah-langkah yang kita ambil per OPD di bidang masing-masing. Nah ini langkah-langkah yang harus DPR yang ambil. Nah kemudian bagaimana ke depannya? Nah DPR selalu mengacu pada isu-isu yang krusial yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Seperti itu kita di DPR. Sobat RRI, podcast kita ini judulnya ataupun juga topik ataupun pembahasan membangun masyarakat yang berbasis keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Dan berhubung karena waktu terbatas, ini dari Dinas Sosial seperti apa nih Bu tentang keadilan ataupun juga hak asasi manusia. Ini kita mau closing statement nih Bu. Tentang hak asasi manusia, kita merasakan ayo sama-sama kita membangun manusia berkeadilan, dalam artian tidak menjustis manusia itu miskin dan sebagainya, tapi memerlukan pelayanan seperti itu. Kalau dari anggota Dewan seperti apa nih dari Bang Mansur ini Bang? Baik, jadi setiap warga negara berhak untuk memanusiakan seseorang, karena hak-hak kemanusiaan itu melekat setiap pribadi seseorang. Nah ini yang harus kita camkan pergandengan tangan bahwa itulah saudara-saudara kita, baik dibantu ya, apapun kebutuhan mereka kita bantu sesuai kemampuan kita masing-masing dan sesuai kemampuan daerah. Demikian Sobat RRI, podcast kali ini semoga bermanfaat untuk Anda. RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat
dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.